Perkenalkan, namaku adalah Mafaza. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hari ini kita akan membahas mengenai isu yang paling hangat, yaitu SDGs and ESD. Bumi kita semakin hari semakin tua, bencana terjadi di mana-mana. Perubahan iklim, krisis pangan, krisis keuangan, dan ekonomi sedang berlangsung, sehingga menjadi isu yang harus dihadapi oleh masyarakat kita. Sebagai makhluk yang memanfaatkan sumber daya dunia, kita wajib bertanggung jawab. Hal tersebut sungguhnya tidak hanya menjadi tanggung jawab orang dewasa, melainkan anak-anak kita yang kelak akan melanjutkan perjuangan kita dalam menghadapi isu yang berkelanjutan. Sejak Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang berlangsung 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat, secara resmi telah menetapkan agenda pembangunan berkelanjutan atau SDGs, Sustainable Development Goals, sebagai kesepakatan pembangunan global. Sekurangnya 193 kepala negara hadir. Sampai sekarang masih menjadi perbincangan yang cukup hangat, namun tidak sedikit pengetahuan SDGs tersebut. Lalu, bagaimana SDGs tersebut menjadi tujuan global? Dengan menyusung tema mengubah dunia kita, Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, SDGs yang berisi 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana global untuk 15 tahun ke depan. SDGs berisi 17 tujuan. Yang pertama, tanpa kemiskinan. Yang kedua, tanpa kelaparan. Yang ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Yang keempat, pendidikan berkualitas. Yang kelima, kesetaraan gender. 6, air bersih dan sanitasi. 7, energi bersih dan terjangkau. 8, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. 9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Mengurangi kesenjangan. 11, berkelanjutan kota dan komunitas. 12, konsumsi dan produksi bertanggung jawab. 13, aksi terhadap iklim. 14, kehidupan bawah laut. 15, kehidupan di darat. 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Dalam mempersiapkan anak-anak untuk mengatasi tantangan secara efektif di dunia yang semakin saling bergantung, sekolah memainkan peranan penting dalam mengembangkan dan menerapkan metode edukatif for sustainable development atau ESD. Dengan kata lain, pendidikan merupakan fondasi utama untuk pembangunan berkelanjutan. ESD didefinisikan sebagai pendidikan yang mendorong perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap untuk memungkinkan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua. Peran ESD didasarkan pada 3 pilar. Yang pertama adalah sosial, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga adalah ekonomi.
Dalam upaya penyebaran dan penanaman nilai dasar dan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan tidak terlepas dari semua pihak, yaitu tingkat pusat hingga tingkat daerah, bahkan dukungan untuk kita bersama. Terima kasih. Mari.